Ya, berita malam ini datang dari tragedi memilukan yang terjadi lagi-lagi dari dunia pendidikan. Pelajar yang seharusnya pulang bawa ilmu malah terjerat masalah hukum. Buku pelajaran belum tamat tapi udah merasa lulus jadi hakim jalanan. Jawab soal matematika aja masih suka hitung-hitung kancing. Giliran urusan dendam, percaya diri banget. Guru ngajarin moral dan logika tapi yang dipakai malah emosi sesaat. Jadi ceritanya begini ceritanya. Aksi kekerasan jalanan yang melibatkan pelajar kembali terjadi di Jakarta. 3 pelajar tingkat sekolah menengah atas SMA nekat menyiramkan cairan berbahaya terhadap 3 pelajar lainnya. Yang terjadi di Jalan Cempaka Raya, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Insiden mengerikan yang terjadi pada Jumat siang kemarin terekam jelas oleh kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian. Bahkan sempat viral di media sosial. Akibat serangan tersebut, 1 orang pelajar mengalami luka serius di bagian mata. Miris banget, ini pelajar loh. Sosok yang masih dibekalin sarapan tiap pagi, ngarepin uang jajan dari orang tuanya, sampai kalau di sekolah mau ke toilet aja harus izin dulu sama gurunya. Nah, benar. Kenapa bisa berbuat setega itu ya? Iya. Sengaja banget melukai orang lain. Betul. Padahal mereka seharusnya datang ke sekolah bukan buat cari musuh, tapi cari masa depan. Betul. Masa depan itu penting, biar bisa kerja, berguna bagi orang banyak. Kayak penonton, selalu berguna buat atasannya. Atasan lo berguna nggak? Lanjut lagi, dalam rekaman CCTV terlihat jelas. Ketiga pelajar berboncengan dengan menggunakan 1 sepeda motor. Aksi ini sudah tergolong terencana. Karena para pelaku sempat menepi di pinggir jalan untuk menuangkan cairan ke dalam botol kemasan sebelum melanjutkan perjalanan mencari target. Niat jahat atau mens reanya udah kelihatan. Belajar dari mana begitu ya? Nah, mens rea. Saat berpapasan dengan korban yang juga berboncengan 3 orang melalui arah berlawanan, motor pelaku langsung menyerempet ke arah motor korban. Salah satu pelaku sontak menyiramkan cairan berbahaya tersebut ke arah wajah dan tubuh korban lalu tancap gas melarikan diri. Akibat serangan mendadak tersebut, 1 dari 3 pelajar yang menjadi korban mengalami luka bakar serius, terutama di bagian mata. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif sebelum akhirnya diperbolehkan rawat jalan di rumah. Aksi penyerangan antar pelajar langsung viral di media sosial. Polisi pun tidak tinggal diam, penyelidikan mendalam dan analisis rekaman CCTV dilakukan. Hasilnya berbuah manis. 2 hari berselang, tim gabungan Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemberantasan Perdagangan Orang atau SAT-TPA PPO dan Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat berhasil meringkus ketiganya di lokasi berbeda. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri, ketiga pelaku berinisial D, F, dan A sempat melarikan diri ke beberapa lokasi di Jawa Barat usai aksi brutalnya viral di media sosial. Sempat kabur. Namun berkat sikap kooperatif dari pihak keluarga pelaku, ketiganya dapat diamankan tanpa perlawanan di wilayah Karawang, Cikarang, dan Depok. Penasaran apa motif ketiga pelajar tersebut menyiramkan cairan berbahaya ke pelajar lain? Menurut AKBP Robi Heri, pelaku dan korban tidak saling kenal. Jadi pastinya ini bukan urusan dendam, cemburu, salah kirim chat, apalagi soal rebutan colokan charger. Iya bisa. Namun menurut Robi, para pelaku justru memilih korbannya secara random atau acak. Ngeri banget, ngeri. Hanya karena melihat pelajar lain mengenakan seragam sekolah berbeda. Aduh. Langsung disiram. Mereka juga mengaku melakukan aksi sadis ini karena takut diserang lebih dulu. Paranoid tingkat tinggi ini bocah. Iya, benar. Kasat SAT-TPA PPO Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Rita Oktavia memastikan bahan yang digunakan ketiga pelajar pelaku penyiraman di Cempaka Putih bukan berasal dari air keras. Oh, bukan. Namun cairan kimia yang sangat berbahaya. Waduh.
Bahkan menurut pengakuan pelaku jenisnya adalah asam klorida atau HCl. Tajam tuh. Karena kalau UCL Liga Champions. Tahu nggak HCl? HCl adalah rumus kimia dari senyawa hidrogen klorida yang berupa gas. Dalam bentuk cairnya HCl disebut asam klorida. Cairan kimia ini biasanya dimanfaatkan untuk industri makanan, kimia hingga industri baja. Bayangin kalau asam klorida bisa terkena mata. Dapat menyebabkan kerusakan kornea serius hingga kebutaan. Aduh, ngeri. Para pelaku menurut AKBP Robi Heri mengaku mendapatkan cairan asam klorida tersebut dari bahan praktikum di sekolahnya. Mereka mengambilnya diam-diam dengan dalih untuk kebutuhan praktek. Mungkin jika saja pengawasan terhadap penggunaan bahan kimia di sekolah diperketat, maka kasus ini tidak akan terjadi. Benar. Pengawasan yang longgar justru menjadi celah terjadinya penyalahgunaan terhadap bahan kimia yang dimiliki sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta agar kasus penyiraman cairan kimia oleh ketiga pelaku ditindak secara tegas. Betul, harus dong. Sebab tindakan tersebut sudah masuk dalam kategori kekerasan dan perbuatan pidana. Nah, iya tuh, seram. Saat ini ketiga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di unit PPA PPO Polres Metro Jakarta Pusat. Mereka terancam hukuman 3 tahun penjara. Dan jika korban terbukti mengalami luka berat atau cacat permanen, maka ancaman hukumannya bisa diperberat hingga 5 tahun penjara. Waduh. Pertanyaan besarnya sekarang, apa yang membuat ketiga pelajar tersebut melakukan tindakan brutal? Nah, iya tuh. Karena pada peristiwa ini atau mungkin pada kejadian lainnya, kekerasan oleh pelajar bisa dilakukan siapa saja. Iya. Namun jangan bersikap subjektif dengan menyalahkan perbuatan dari pelajarnya saja. Tapi lihatlah faktor lain yang bisa memicunya. Tidak ada asap tanpa api. Apinya bisa berasal dari mana saja. Kalau apinya sudah terlalu besar, jadi susah dipadamkan. Akibatnya perilaku anak sulit dikendalikan. Nah, betul. Menurut Wakil Ketua Komisi Nasional atau Komnas Perlindungan Anak, Lia Latifah, banyak anak yang menjadi pelaku kejahatan kehilangan perhatian keluarga sehingga mudah terpengaruh lingkungan negatif. Mereka seringkali hanya pulang untuk tidur dan menjadikan lingkungan luar rumah sebagai keluarga baru. Hilangnya figur orang tua membuat anak mudah diprovokasi dan ingin diakui lewat tindakan berbahaya. Iya betul. Psikolog dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Ugeng Dwi Aryo Wibowo juga pernah mengatakan adanya pola asuh di keluarga yang salah, konflik dalam keluarga, hingga tidak adanya figur dalam keluarga menyebabkan gangguan psikologis pada anak dan ketidakmampuannya mengontrol diri. Jadi buat Anda, Bapak dan Ibu di rumah, mari ciptakan suasana hangat di rumah. Harus, ya. Bimbing mereka dengan sabar, jadi panutan dan kasih perhatian, tidak hanya fisik tapi juga perkembangan emosinya. Perhatian yang cukup akan membentuk kualitas kepribadian anak menjadi lebih baik. Biasakan mendengarkan cerita anak selama di sekolah. Durasinya kan juga nggak selama drama Cina yang sampai 1725 episode. Iya, benar. Dari kisah CEO yang nyamar jadi tukang sapu, penonton juga CEO semua. Lagi pada nyamar aja. Cuma nggak pernah ada yang tahu juga. Nggak mau tahu. Kalau beneran CEO juga nggak ada yang percaya. Jangan lupakan juga peran sekolah dalam memberikan perlindungan bagi pelajar untuk tumbuh, belajar, dan bersosialisasi. Sekolah bukan cuma tempat belajar matematika atau sejarah, sekolah bisa menjadi rumah kedua, ada guru yang peduli, teman saling dukung, dan kegiatan seru yang bisa bikin pelajar tetap produktif. Sekolah yang nyaman bisa bikin pelajar jauh dari perilaku negatif dan lebih dekat dengan prestasi serta kebahagiaan.